Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah bersama-sama kembali, dan mari kita masuk dalam doa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau bagi kami. Nyata sekarang Engkau kembali dudukkan kami di sekitar firman-Mu. Karena itu berkenanlah Engkau oleh kemurahan dan kebaikan-Mu memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami menyambut firman-Mu dalam kesukaan dan kebahagiaan surgawi. Oleh Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini itu yang terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan, Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita pada malam hari ini, Carilah Tuhan. Mazmur ini adalah ratapan lain dari seorang yang telah mengalami banyak penderitaan di tangan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan yang berpengaruh di Israel. Doanya bukan berbentuk ratapan sebagaimana lazimnya, di mana yang dicari adalah kelepasan dari para musuh. Ratapannya lebih bersifat rohani, dalam arti dia mencari pertolongan Tuhan untuk mengalahkan godaan-godaan yang dihadapinya. Ayat 1 dan ayat yang kedua, permohonannya akan jawaban. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera, berilah telinga kepada suaraku. Pemazmur memulai dengan seruan mendesak agar Allah mendengar dan menjawab doanya. Penyebutan persembahan ukupan dan persembahan korban waktu petang menunjukkan makanan persembahan atau daging yang menyertai doa dan dipersembahkan baik pagi maupun sore. Ayat 3 sampai 5. Doanya memohon kekuatan. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku.
sambil melewati keadaan-keadaan yang membuatnya mengeluh, pemazmur berdoa memohon kekuatan mengalahkan godaan. Dia mencari kekuatan untuk menjaga ucapannya, memelihara hatinya tetap bersih, menghindari perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang fasik, menahan diri untuk tidak ikut serta dalam kegemaran mereka yang berpoya-poya, dan siap menerima teguran dari orang-orang benar. Amsal pasal 6 ayat 23b. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang orang yang betul-betul mau hidup di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, seharusnya berdoa agar Allah akan memelihara mereka dari menginginkan, membicarakan, atau melakukan kejahatan-kejahatan. Matius 6 ayat 13, Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Kita memang harus menjauhi semua kompromi dari orang-orang jahat dan menolak untuk dihibur dengan sedap-sedapan mereka, yaitu kesenangan yang menggairahkan, yang memang jikalau dilihat sungguh-sungguh enak, tetapi sebenarnya itu menuju kepada kesia-siaan. Jikalau kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan kita akan menyambut teguran yang menginsafkan kita tentang sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah, karena Allah sendiri menghendaki supaya kita semua ada di dalam kekudusannya. Apabila seorang benar dengan penuh semangat menentang dosa dan kompromi di dalam gereja, maka ia perlu didukung, bukan ditolak. Amsal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-32, Yohanes 16 ayat 8. Sikap kita terhadap hamba-hamba Allah semacam itu menyatakan keadaan rohani kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 6 sampai dengan 10, keyakinannya pada pembalasan. Kelihatannya sang pemazmur mengharapkan dirinya dinyatakan benar ketika para penguasa ini dihukum. Dia menginginkan mayat orang-orang fasik itu tidak mendapat penguburan. Apapun arti asli di balik ayat-ayat ini, pemazmur sedang mengharapkan Allah terus menguatkan dia, sementara dia yakin bahwa orang fasik akan menerima hukuman balasan, yaitu jatuh ke dalam jerat yang mereka pasang sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 141 ini hendaknya kita lihat menurut kacamata perjanjian baru, yaitu menurut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius pasal yang kelima ayat 44 dan ayat yang ke-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau demikian,
Maka jemaat, mari hidup seperti Kristus hidup, sehingga kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang menarik semua orang datang kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan malam ini membuat kita semua sungguh-sungguh teguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Putramu yang kudus, kembali dengan rendah hati, penuh hormat dan hikmat-Nya, kami umat kesayangan-Mu bersehati memuji-muji Engkau, mengeluk-elukkan Engkau, karena Engkau sungguh kasih kepada kami. Nyata lewat firman-Mu yang baru saja Engkau perdengarkan kepada kami bersama. Mari Tuhan, Engkau jelaskan lebih dalam lagi tentang firman-Mu, dan buat kami hidup menurut kehendak-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami, baik keluarga maupun pribadi. Bapa, kami berdoa bagi semua anggota jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai sektor 10, dalam semua gumulannya. Kiranya Engkau yang menilik mereka, memberikan jalan keluarnya kepada mereka, sehingga mereka dalam menjalani kehidupan ini ke depan, mereka semakin eksis di hadapan-Mu. Terlebih bagi mereka yang sedang berjuang dalam penyakit yang mereka derita, Engkau melihat penderitaan mereka. Karena itu bermurah hatilah kepada mereka, kiranya oleh bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang sedang menjalani masa isolasi atau pemulihan, kiranya Engkau juga yang bermurah hati kepada mereka semuanya. Bapa, bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, mari oleh kekuatan kuasa-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu, Engkau menghibur dan menguatkan mereka. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang berada di garda terdepan dalam pelayanan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau juga yang anugerahkan kesehatan ekstra kepada mereka, kekuatan ekstra, sehingga dalam menjalankan tugas mereka tetap prima di hadapan-Mu. Juga Satgas COVID-19 GPIB, kiranya Engkau juga yang memberkati dalam semua pelayanannya, bahkan Majelis Sinode GPIB yang ada di Jakarta, BP Mupel GPIB, Bali NTB, dan ya Tuhan semua gereja-gereja-Mu dalam semua pelayanannya. Engkau juga yang memberkati, khususnya bagi seluruh majelis jemaat-Mu, mulai dari ketua majelis jemaat sampai pendeta jemaat, diaken penatua, kemudian pengurus keenam pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia BPPJ, karyawan kantor gereja-Mu. Engkau memberkati dengan karunia-karunia yang daripada-Mu. Bapa, begitu juga ya Tuhan, bagi seluruh anak bangsa, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia yang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Engkau yang senantiasa tolong mereka. Engkau juga yang kuatkan mereka semuanya dalam menghadapi godaan ini ya Tuhan. Bapa, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, Engkau juga yang mengaruniakan hikmat, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan, terlebih lagi dalam meredan pandemi COVID-19, Engkau anugerahkan juga hikmat, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. TNI Polri dalam semua tugas mereka menjaga kesatuan negara Indonesia NKRI ini, mari Tuhan
Engkau juga yang senantiasa memberkati dengan kesehatan yang prima, dengan kekuatan yang prima, sehingga di dalam tugas mereka tetap ada di dalam kondisi yang baik. Bapa, inilah doa kami. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.